Pertama adalah soal kepastian hukum itu sendiri. Kita tidak bisa membuat proyek PFI ini negara dalam negara memiliki hukum sendiri yang berbeda dengan hukum Indonesia. Ya kan, malah ini mendiskreditkan hukum di Indonesia. Seakan-akan hukum Indonesia ini nggak benar. Ya kan, mungkin yang masalah penegakan dengan membuat hukum baru, saya rasa itu tidak mengkoreksi masalah yang sudah ada. Oke nih, menarik banget nih. Indonesia lagi tertarik banget untuk menjadi pusat keuangan internasional. Kira-kira menguntungkan gak ya buat Indonesia? Apalagi kalau misalkan kalau lembaga keuangan kita udah banyak banget dari Danantara, SWF dan lain-lain sebagainya udah kita laksanain. Tapi sekarang lagi gembor banget ke sebagai pusat finansial internasional. Gimana Pras? Apa menguntungkan buat Indonesia Pras? Ya kalau buat Indonesia sebenarnya challenge-nya sih banyak ya. Mengingat kita sebenarnya juga masih banyak PR nih kalau kita bicara mengenai ekosistem industri keuangannya sendiri begitu kan. Sementara masyarakat juga masih menantikan nih sebenarnya realisasinya, manfaatnya, dampaknya dengan kebijakan-kebijakan di sektor keuangan ataupun tadi bentukan lembaga-lembaga keuangan baru ini juga akan seperti apa sih buat ekonomi kita khususnya dunia usaha, kemudian penciptaan lapangan kerja. Nah kalau memang Indonesia nanti akan menjadi pusat keuangan finansial internasional, nah ini dia. Kita mesti tanya juga nanti, masyarakat internasional memandang kita ini masih cukup seksi gak sih? Nah gitu itu, penasaran banget nih. Iya. Kita pengen lebih mendalami lagi. Kebetulan nih kita sudah hadir langsung nih. Mas Dipo Satria Ramli selaku ekonom dari Center of Reform of Economic dari atau Core Indonesia. Selamat datang Mas. Thank you Mas Momo, Mas Pras. Thank you Mas Dipo atas kehadirannya. Itu dia menarik kalau tadi sudah disampaikan Momo bahwa Indonesia ingin sekali kali ini ya begitu ya cita-citanya begitu menjadi pusat finansial ataupun keuangan dunia. Nah Mas Dipo sendiri melihat Indonesia sendiri ini secara umum dulu ya. Sebenarnya masih ada kans ke sana, kemudian bagaimana sih masyarakat investor global gitu melihat Indonesia begitu. Ya Mas, jadi saya rasa nih visinya sangat baik ya. Dia mau bikin semacam kawasan ekonomi ya kan, financial hub lah. Kita mau bikin financial hub. Betul. Di Indonesia mau saingan sama Singapura, sama Dubai, sama Hong Kong. Dan sebenarnya mungkin konsepnya bagus karena itu bisa bawa pendanaan masuk. Buat korporasi di Indonesia juga pembiayaan lebih mudah. Ya kan, karena dia nggak perlu ke Singapura atau ke Hong Kong, lebih murah. Ya kan, juga biaya-biaya di sini. Tapi sepertinya kalau kita lihat draft yang sekarang ada, Mas, itu memang terlihat ini kebijakan ini sangat terburu-buru dibuatnya. Jadi ini sama seperti program-program prioritas lainnya, terlihat sangat terburu-buru. Jadi kalau saya melihat ada 3 masalah utama. Satunya adalah ini spiritnya apa sih? Kita mau buat family office kah? Buat dana asing kah? Atau buat jadi financial hub? Ya kan, saya rasa ini saat ini peraturan yang draft ini masih dibicarakan DPR ini kita pengen rangkul semuanya. Tapi kadang-kadang kalau kita rangkul semuanya malah jadi kurang clear kan. Kita sebenarnya targetnya siapa? Betul. Ya, lalu yang kedua, saat ini paling tidak positioningnya itu dia lebih pajaknya gratis, pajaknya 0%. Jadi sangat menjual pajak. Ya kan, kita harus tahu Singapura atau Hong Kong atau Dubai ini bukan karena pajak aja, tapi karena kepastian hukum, karena tenaga kerja, karena sumber daya saing dan berbagai macam hal lain. Jadi tidak bisa hanya sekedar si 0%. Ya kan, lalu yang ketiga itu dia ya, menurut saya ini versi ceritanya kok beda-beda dari berbagai macam orang Mas. Jadi kalau kita dengar dari Kemenq nih sepertinya targetnya ini. Kalau Pak Luhut yang ngomong ini sepertinya mau jadi family office. Nah saya rasa ketidaksatuan komunikasi dari pemerintah ini menjadi sedikit masalah. Gitu, walaupun kelihatannya sepele ya. Saya ingat misalnya dari Kemenq dia bilang, oh ya si PF ini dia targetnya mau mencapai 500 triliun. Tapi Pak Luhut bilang enggak. Ini targetnya 500 miliar dolar, ya kan, atau 9.400 triliun. Ini kan angka kelihatannya sepele ya, kelihatannya sepele. Tetapi karena ketidakjelasan komunikasi pemerintah dan tidak konsisten ini, saya rasa ini menimbulkan kesan seakan-akan nih buat cuci uang aja gitu. Ya kan, tanpa karena ini ya komunikasi tidak clear, regulasi tidak jelas. Ini siapa targetnya? Cuma jualan, pajak 0%, pajak 0%. Gitu. Jadi saya rasa ini yang harus diperbaiki oleh pemerintah ya. Dan menurut saya buat investor asing, buat mereka insentif itu tidak hanya soal 0%. Ya, tetapi soal regulasi, kepastian hukum, dan ini sebenarnya PR Indonesia saat ini ya. Tapi kalau misalkan kita lihat nih dengan kondisi, kan kalau misalkan Hong Kong udah kelihatan berhasil ya, Singapura udah berjalan dengan baik. Tapi kalau di Indonesia sendiri emang seberapa pentingnya atau mungkin urgensinya dengan pembentukan pusat finansial internasional ini sih untuk Indonesia sendiri?
buat Indonesia sendiri PR-nya masih banyak. Banyak Masih banyak. PR-nya masih banyak. Jujur saja, seperti kita tahu ya. Iya. Jadi yang pertama ya, si financial hub ini harusnya bukan jadi yang utama. Seharusnya kita tetap benerin yang pasar keuangan kita dulu. Ya kan kayak kita tahu sekarang misalnya di IDX, ya kan kita tahu di ISG kita bermasalah soal transparansi, akuntabilitas. Masalahnya ini adalah kebanyakan soal tata kelola. Bukan masalah fundamental kan. Mungkin secara ekonomi fundamental secara valuasi saham-saham perusahaan baik. Tetapi investor asing itu dia takut karena si tata kelola. Dan ini dari pemerintah rating agency, ya kan, walaupun kita S&P kemarin outlook stable ya. Masih stable ya. Tetapi soal kebijakan yang berubah-ubah itu tetap dimention di reportnya. Nah saya rasa ini yang harus menjadi PR bangsa Indonesia lebih urgent. Kepastian hukum. Kita harus benerin kepastian hukum, kita harus perbaiki tata kelola, transparansi, accountability, dan kita harus perdalam pasar keuangan kita. Kan kita dari instrumen juga kita masih lumayan limited ya sekarang. Ya kan kita tidak ada produk hedging contohnya, atau produk option yang mungkin lebih pasar keuangan yang lebih advance lah di Singapura. Jadi kita nggak bisa mengharapkan si PFI ini maju kalau si pasar keuangan sendiri ini belum benar. Karena ini kan juga berhubungan ya. Sangat berhubungan. Tapi kalau misalkan kebutuhan kita dibandingkan misalkan sebagai pusat finansial internasional, tapi tadi kan sempat disebutkan juga kan ada family office dengan terus ada juga SPF juga, terus kemudian juga tadi apa namanya pokoknya ada 3 lah ya tadi ya. Nah dari ketiga hal itu sebenarnya lebih cocok dengan kondisi Indonesia itu lebih kemana dulu sih? Saya rasa kita harus sedikit pisahkan karena ini dari pemerintah ya mungkin ya. Dia selalu memposisikan si PF ini, dia membawa dana masuk. Bawa dana masuk harapannya bisa membangun ekonomi kita. Tetapi kita harus ingat, ya PF ini hanya akan menarik hot money biasanya. Hot money itu dia cepat datang cepat keluar. Ya kan, karena dia hanya mencari return kan. Ya kan, jadi mungkin dia tertarik karena sekarang 0% di sini, mungkin tenaga kerja lebih murah. Ya kan? Jadi kita neraca ekonominya makin besar karena dananya tiba-tiba masuk kan. Tiba-tiba masuk. Tapi si dana ini kalau dia tidak menjadi cold money itu maksudnya dia masuk ke investor sektor real. Betul. Ini tidak akan membantu ekonomi kita juga. Jadi dia hanya menambah supply dolar aja. Ya kan, misalnya dana-dana ini masuk, ya kan, dia hanya menambah supply dolar. Dan juga kita perlu sedikit hati-hati ya, si pemerintah ini saat ini dia kesannya kalau saya baca peraturannya itu blank check. Pajak 0% buat modal asing dan tenaga asing khusus keuangan. Ini PFI ini seakan-akan mereka membuat negara dalam negara. Ya kan? Karena Pak Luhut sempat bilang ini rencananya kita ada hukum sendiri. Karena hukum di Indonesia ini bermasalah. Ya kan? Kita akan bikin hukum sendiri. Jadi dia nggak pakai pengadilan Indonesia, dia nggak pakai peraturan Indonesia, dia bikin peraturan sendiri agar investor lebih aman. Nah kita tahu kalau kita misalnya lihatnya di Singapura atau di Hong Kong, biasanya mereka ikut hukum Inggris. Ya mereka ikut hukum Inggris, common law. Ya kan? Tetapi bukan hanya itu juga, memang pengadilan di Singapura atau di Hong Kong itu sebenarnya mereka lebih pro investor. By design. Karena mereka memang menganggap investor itu. Ya kan? Nah di Indonesia kita sedikit berbeda. Karena kita memiliki sumber daya alam, kita begitu banyak orang, tenaga kerja. Jadi sebenarnya buat kita seharusnya kita nggak terlalu pro investor, malah kita seharusnya pro si domestik gitu. Ya memang nasional. Makanya kenapa investor itu suka sekali memakai hukum Singapura atau Hong Kong, karena kalau dapat memang mereka tendensinya lebih ke investor. Memang jadi kalau ada sengketa mereka biasanya selalu ke nah ini yang menurut saya sangat rancu sekarang di draft yang ada. Ini draftnya masih beredar, masih didiskusikan di DPR, tetapi memang draft yang sekarang ada seakan-akan PFI ini bikin negara dalam negara.